Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahna Hernanda, NPM 260202170. Dosen pengampu Insinyur Ade Surya STMT, NIDN 1126058801. Saya ingin mempresentasikan sejarah Islam tentang Abdus Samad Al-Palimbani. Syekh Abdus Samad Al-Palimbani adalah seorang tokoh sufi, penulis kitab-kitab sufi yang berasal dari Palembang. Abdus Samad lahir pada 1116 Hijriah atau 1704 Masehi dan wafat pada 1203 Hijriah atau 1789 Masehi dalam usia 85 tahun di Palembang. Tentang nama lengkap Syekh Al-Palimbani yang tercatat dalam sejarah ada 3 versi nama. Yang pertama, seperti yang diungkapkan dalam Ensiklopedia Islam, dia bernama Abdus Samad Al-Jawi Al-Palembani. Versi kedua merujuk pada sumber-sumber Melayu sebagaimana ditulis oleh Azyumardi Azra dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 1711 dan 1713. Mizan 1994. Ulama besar ini memiliki nama asli Abdul Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembani. Sementara versi terakhir, tulisan Rektor UIN Jakarta bahwa apabila merujuk pada sumber-sumber Arab, nama lengkap Syekh Al-Palembani ialah Sayyid Abdus Al-Samad bin Abdurrahman Al-Jawi. Dari ketiga nama itu yang diyakini sebagai nama Abdul Samad, Azyumardi berpendapat bahwa nama terakhirlah yang disebut Syekh Abdul Samad. Pendidikan Abdus Samad Al-Palimbani. Syekh Abdus Samad mendapatkan pendidikan dasar dari ayahnya sendiri, Syekh Abdul Jalil di Kedah. Kemudian Syekh Abdul Jalil mengantar semua anaknya ke pondok di negeri Patani. Zaman itu memang di Patanilah tempat menempa ilmu-ilmu keislaman sistem pondok yang lebih mendalam lagi. Mungkin Abdus Samad dan saudara-saudaranya Wan Abdullah dan Wan Abdul Qadir telah memasuki pondok-pondok yang terkenal, antaranya ialah Pondok Bendang Gucil di Gresik atau Pondok Kuala Bekah atau Pondok Semala yang semuanya terletak di Patani. Belajar di Mekah, orang tua Al-Palimbani kemudian menghantar anaknya itu ke Arab, yaitu Makkah dan Madinah. Tidak jelas bilakah dia diantar ke salah satu pusat ilmu Islam pada waktu itu. Setakat yang terekam dalam sejarah, dia dikatakan menganjak dewasa ketika berhijrah ke tanah Arab. Di negeri barunya ini dia terlihat dalam masyarakat Jawa dan menjadi teman seperguruan menuntut ilmu dengan ulama Nusantara lainnya seperti Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis, Abdul Rahman Al-Batawi, dan Daud Al-Patani. Walaupun dia menetap di Mekah, tidak bermakna dia melupakan negeri leluhurnya. Syekh Al-Palimbani menurut Azyumardi tetap memberikan perhatian besar pada perkembangan sosial, politik, dan keagamaan di Nusantara. Karya tulis beliau, Jahratul Murid fi Bayani Kalimati Tauhid 1178 Hijriah atau 1764 Masehi. Risalah pada menyatakan sebab yang diharamkan bagi nikah 1179 Hijriah atau 1765 Masehi. Hidayatus Salikin fi Suluki Maslaki Muttaqin 1192 Hijriah atau 1778 Masehi. Siyarus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin 1194 Hijriah atau 1780 Masehi, 1200 sampai 1203 Hijriah atau 1788 Masehi. Al-Urwatul Muska wa Silsiltu Waliyil Atka. Ratib Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, Nasihatul Muslimina wa Tazkiratul Mu'minina fi Fadhailil Jihadi wa Karamatil Mujtahidina fi Sabilillah. Ar-Risalatu fi Kaifiyatir Ratib Lailatil Jum'ah. Muhlikun fi Bayani Fawaidin Nafi'ah fi Jihadi fi Sabilillah. Kesimpulan, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani bergiat dalam pengajaran yang
dan penulisan kitab-kitab dalam beberapa bidang pengetahuan keislaman, terutama tentang tasawuf, fikih, usuluddin, dan lain-lain. Dia senantiasa mengikuti perkembangan di tanah Jawi, dunia Melayu, dengan menanyakan kepada pendatang-pendatang dari Patani, semenanjung tanah Melayu, dan negeri-negeri Nusantara yang di bawah penjajahan Belanda atau pada zaman itu masih disebut Hindia Belanda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.